Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Anak-anakku, alhamdulillah pada kali ini kita mengadakan praktek mengurus jenazah yang mana dimulai dari seseorang itu ketika pertama sakaratul maut, yang kedua setelahnya orang itu meninggal dunia, dan setelah itu baru kepengurusan jenazah. Dimulai dari pertama, yaitu adalah bagaimana cara kita atau sikap kita terhadap orang yang sakaratul maut. Artinya seandainya kita melihat keluarga kita atau ada masyarakat di lingkungan yang sedang mengalami sakaratul maut, langkah-langkah kita adalah yang pertama membacakan Al-Quran, surat apapun itu. Namun ada anjuran dalam salah satu keterangan Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du, surat Yasin, dan surat Taubah. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya mentalkin seseorang yang sedang sakaratul maut, siapapun beliau itu. Apabila sedang sakaratul maut, terutama apabila itu adalah keluarga kita, jangan sampai kita lupa mentalkinnya. Dalam artian talkin itu menuntun seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi kita bisikkan kepada telinganya beliau la ilaha illallah. Nah, seandainya dia itu tidak bisa mengucapkan, kita tuntun saja. Alhamdulillah, syukuran kalau misalkan beliau bisa mengucapkan. Seandainya terlalu panjang, kalian cukup membimbingnya atau mentalkin dengan kalimat Allah. Allah, ngikuti mbah, gitu ya, ngikuti bapak, ngikuti ibu. Kalau misalkan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali, jangan ditalkin lagi. Atau telah mengatakan kalimat Allah satu kali, jangan ditalkin lagi. Kalian cuma ngajikan saja, bacakan Al-Quran saja. Nah, yang kedua, seandainya sudah beliau ini meninggal dunia, sudah wafat, benar-benar wafat, langkah-langkah kita itu yang pertama adalah dihadapkan ke arah utara. Artinya posisi jenazah seperti ini. Dan yang kedua, kita memotong bagian pakaian-pakaiannya. Misalkan pakaiannya ini berupa kancingan seperti ini, mungkin kita bisa buka kancingnya untuk buka bajunya. Ya, begitupun dengan di bawahnya. Nah, kalau seandainya itu pas kaos, ya, pakai kaos. Misalkan sebelum meninggal beliau pakai kaos, mungkin kita jangan sampai tangannya digitukan terus dibuka gitu ya, jangan sampai. Mungkin kita bisa pakai gunting bajunya, ya. Nah, dan kita menyediakan tali-tali yang mana tali yang pertama itu kita fungsikan kepada rahang ini sampai kepala. Contohnya seperti ini. Ya, ini diginikan. Untuk apa fungsinya? Biasanya jenazah itu kalau tidak diberikan tali sininya, biasanya mulut ini akan mengap. Iya. Gitu. Kalau di desa-desa ini banyak orang yang tidak tahu ya apa, biasanya dipegang. Biasanya kalau seandainya ini suaminya, yang istrinya yang pegang. Kasihan. Kalau misalkan pas meninggalnya itu waktu maghrib, mau dikuburkan pas waktu habis subuh, semalam ini. Nah, jadi ada cara lain, yaitu memberikan ikatan kepada sampai kepala sendiri lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tangannya, ya, pergelangan tangan, begini, begini. Posisi tangan kanan di atas. Misalkan saya langsung gini. Kita mengikat bagian tangan yang mana diletakkan tangan kanan di sebelah atas. Ini. Yang ketiga, mengikat jempol kaki dengan jempol kaki kanan dan kaki kiri. Ya, seandainya ini ada jempolnya, kita ikatkan gini. Untuk apa? Nanti supaya ketika proses pengkafanan kakinya biar tidak gini. Kalau diikat gini pasti rapi. Seperti itu. Atau kalau tidak memungkinkan
jarinya untuk diikat, kakinya yang sebelah sini diikat seperti ini. Tapi yang lebih berfungsi itu ketika diikat jempol kaki kanan dan kaki kiri. Wes. Setelah selesai kalian mengikatnya pada seseorang yang sudah benar-benar meninggal dunia, dipastikan sudah benar-benar meninggal ya Pak. Kita menyediakan 2 lembar kain samper. Ya. Samper yang pertama itu kita untuk menutupi dari bahu sampai kaki, dari leher sampai kaki. Samper yang kedua itu kita gunakan menutupi dari kepala sampai kaki. Fungsinya untuk apa? Seandainya nanti ada orang yang mau takziah, ada keluarga yang mau nengok, masih ingin melihat wajah terakhirnya, tinggal dibuka kain yang pertama. Auratnya yang di sini tidak terbuka. Paham? Kalau misalkan di kain kafannya itu satu, ketika dibuka auratnya yang di sini terbuka. Seperti itu. Nah, melangkah yang ketiga, pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat mengubur. Yang pertama itu adalah proses memandikan jenazah. Yang perlu kita ketahui bahwasanya memandikan jenazah itu dikhususkan apabila jenazahnya itu laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki dan mahramnya. Boleh wanita asal itu mahramnya, seperti anak, istri, saudara, orang tua, seperti itu. Juga demikian bagi wanita, yang memandikan harus wanita, boleh laki-laki asal misalkan itu mahramnya, seperti suaminya, anaknya, saudaranya, seperti itu. Nah, berbicara dengan kebiasaan di masyarakat yang mana itu adalah campur. Ya, ketika jenazah yang wanita, maka yang memandikan kadang campur. Itu hal yang sangat keliru. Seperti itu. Nah, yang kedua, tempatnya harus tertutup. Ya, karena ini mengenai berbicara tentang aibnya jenazah. Nah, seandainya kita berpikir jenazahnya ini adalah orang tua kita, terus orang tua kita ada aib pada tubuhnya, misalkan ada penyakit atau ada apa, seandainya dilihat oleh orang lain, maka itu akan menjadi aib. Pada akhirnya akan menjadi sebuah fitnah. Maka dari itu, yang pertama harus sama mahram, yang kedua tempatnya benar-benar tertutup. Yang ketiga, kita menyediakan sabun terlebih dahulu, ya, atau wewangian yang bisa kita selipkan kepada air tersebut. Nah, posisi memandikan jenazah tetap pada posisi kita menutupinya dengan kain seperti ini. Dan yang memandikan bisa di pinggir. Posisi memandikan jenazah tetap dalam keadaan tertutupi oleh kain. Yang pertama kita menyiraminya. Yang pertama sebelum memandikan kita mengurut di bagian perutnya. Kalau memandikan jenazah, mengurut di bagian perutnya. Nah, mengurut dengan perlahan agar semua kotoran yang ada pada perutnya itu bisa keluar, entah dari jalan dubur ataupun kuku. Dikhawatirkan seandainya itu tidak diurut sebelum memandikan, dikhawatirkan setelah dikafani ada kotoran yang keluar. Seperti itu. Nah, setelah proses pengurutan selesai, kita menyiraminya dengan air, meratakan dengan air dari atas ke bawah. Disunahkan ketika menyiram jenazah 3 kali. Setelah air sudah, kita miringkan jenazah ke arah kiri. Ya, kita siram dengan air. Ya, setelah itu miringkan ke arah sebelah kanan. Juga kita siram. Nah, setelah itu proses penyabunan, kita sabun. Seandainya ada sampo, kita sampo. Sampai di bagian hal tersulit pun perlu kita
perhatikan juga. Misalkan di bagian ketiak, di bagian dimanapun itu, sekiranya kita yakin bahwasanya jenazah itu benar-benar bersih. Nah, setelah memandikan, kita setelah itu kita membaca doa untuk memandikan jenazah. Ya. Setelah itu, nawaitu huslan dirafin, nawaitu huslan dengan baca doa nawaitu huslan an hadal mayyiti, seandainya itu laki-laki, seandainya perempuan, nawaitu huslan an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Meratakan air dari atas ke bawah. Juga kita seperti yang tadi, agar semuanya tersentuh air, kita miringkan sebelah kiri, siram dengan air, miringkan sebelah kanan, kita siram dengan air. Seperti itu. Nah, setelah kita membaca doa yang tadi, setelah kita memandikan jenazah, kita beralih mewudukan jenazah dengan niat nawaitul wudu'ah an hadzal mayyiti lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'ah an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Seperti mana kita berwudu, pertama kita mengguyurkan air di bagian kepala dengan diusap bersamaan dengan niatnya. Nawaitul wudu'ah an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'ah an hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah muka ke tangan sebelah kanan, tangan sebelah kiri, habis itu sebagian kepala, telinga, baru kaki. Setelah mewudukan, perlu kiranya kita menyediakan beberapa kain seperti ini atau samper. Ya, untuk apa? Untuk mengeringkan air. Mengeringkan air yang ada di tubuh jenazah tersebut. Setelah proses memandikan jenazah selesai, kita beralih kepada pengusungan jenazah ke tempat di mana kain kafan sudah disediakan. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya kadang di masyarakat itu banyak perkataan awas yang tidak punya, awas yang bukan mahram, jangan sampai memegang jenazah, nanti jenazahnya batal wudunya. Nah, ini adalah hal yang sangat keliru. Ya, yang mana keterangan menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang yang meninggal sudah kita wudukan, lalu ada orang hidup yang memegangnya, lain mahram ya, maka yang batal itu adalah yang hidup. Jenazahnya ini tidak batal, walaupun lain mahram. Setelah itu kita memberikan kapas kepada jenazah, yang mana letak kapas itu yang pertama di 9 lubang pada tubuh, meliputi 2 mata, hidung, mulut, 2 telinga, kubul dubur, dan pusat. Dan anggota sujud seperti dahi, telapak tangan, kaki, lutut, juga anggota tubuh yang terluka.